semakin bagimu. Jadikan ku indah dan semakin indah bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Jadikan kami indah Tuhan. Jadikan kami indah. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Selamanya kami mau menyembah-Mu. Selamanya kami mau memuji-Mu. Yesus Tuhan, Yesus Raja. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan pagi hari ini. Apalah arti persekutuan kami, apalah arti ibadah kami kalau Tuhan tidak hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih buat hadirat-Mu yang pribadi lepas pribadi saat ini. Kami sangat percaya dan yakin pujian penyembahan kami sudah menyenangkan hati-Mu pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengasihi-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu atas setiap kami. Haleluya. Sekali lagi di awal bulan ini kami boleh datang beribadah dengan tubuh yang sehat. Itu semua adalah ketika kami boleh bernafas dengan baik. Itu sesuatu yang gak bernilai buat kami, yang gak bisa dinilai oleh materi apapun Bapak. Terima kasih buat kesehatan yang sudah Tuhan berikan atas setiap kami. Bapa di surga, pagi hari ini sebelum kami mendengarkan isi hati-Mu, Tuhan melihat anak-anak Sembahyang Ningkit yang banyak depan kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan sudah kirimkan mereka. Terima kasih Tuhan sudah tengah-tengah kami. Sama-sama kita mengarahkan tangan ke depan, kita berdoa buat putra-putri kita, cucu-cucu kita, haleluya. Dengan kasih Kristus, Ibu Jemaat, Bapak, Ibu Penatua bisa menumpangkan tangan buat anak-anak Sembahyang Ningkit pagi hari ini, haleluya. Kami berdoa Tuhan, Bapak di surga melihat kedua tangan kami terarah ke depan, memberkati, berdoa buat putra-putri kami, cucu-cucu kami. Tuhan berkati setiap mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya nama setiap mereka pribadi lepas pribadi ada dalam tangan kuasa-Mu, ada dalam telapak tangan-Mu Tuhan. Masa depan yang baik, yang terbaik, masa depan yang penuh harapan dan sejahtera sudah Tuhan sediakan biskuit dan tehnya. Sekali lagi shalom, keluarga besar Sentuhan berkati Tuhan. Shalom. Izinkan saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara di rumah. Ya, ini di depan Bu, banyak. Nah, ini dia, hati atau liver. Hati atau liver adalah salah satu organ penting saudara. Salah satu organ penting dan terbesar di dalam tubuh kita manusia. Saya percaya setiap kita punya hati pagi hari ini, amin. Enggak mau jelaskan, nanti bisa cari di rumah ya. Memproduksi cairan empedu, memproduksi sehat. Hati secara rohani kita pun juga harus kita jaga, amin. Hati kita secara rohani juga harus kita jaga. Jangan hanya hati di sebelah kanan atas perut kita. Tapi hati kita secara rohani mesti kita pelihara, mesti kita rawat dengan baik. Nah mari kita belajar pentingnya menjaga hati kita. Ya, pentingnya menjaga hati kita. Pertanyaan buat saudara dan saya pagi hari ini, mengapa kita harus menjaga hati kita? Ya, yang pertama, masuk ke poin pertama. Oke, kelihatan ya? Atau kurang jelas? Yang di belakang kelihatan ya? Oke. Yang pertama, hati itu menuntun hidup kita. Hati saudara dan saya itu harus kita jaga dengan baik-baik. Karena firman Tuhan katakan hati itu menentukan jalan hidup saudara dan saya. Firman Tuhan di dalam Amsal pasal 4 ayat 23 katakan yang menjadi ayat emas kita sepanjang bulan ini, jagalah pikiran dan perilaku. 1, 2, 3. Berikutnya yang kedua, hati saudara dan saya harus dijaga baik-baik karena hati kita mempengaruhi pikiran dan perilaku. Lukas pasal 6 ayat 45. Orang yang baik harus menjaga hati karena hati kita mempengaruhi pikiran dan perilaku atau tingkah laku kita. Seringkali orang guyon, pernah gak punya teman
ngomong saat ngomong itu selalu ujung-ujungnya duit. UUD. Ngomong apa-apa UUD. Perhatikan, firman Tuhan sudah katakan, apa yang keluar dari mulut manusia itu yang ada dalam hatinya. Kita bisa pastikan kalau kita berteman dengan orang yang selalu ngomong apapun ujung-ujungnya duit, pasti di dirinya busuk. Nah, ya kan, kalau ngomong hatinya busuk. Ngomongin seperti itu. Yang ketiga, alasan yang ketiga, mengapa kita harus menjaga hati kita? Karena hati itu tempat munculnya pikiran-pikiran jahat. Katakan sama-sama, pikiran-pikiran jahat. Di dalam hati itu tempat munculnya pikiran-pikiran jahat, saudara. Markus pasal 7 ayat 21 katakan, sebab dari hati manusia muncul pikiran-pikiran jahat, dosa-dosa seksual, pencurian, pembunuhan. Orang kalau membunuh, orang kalau mencuri itu enggak ujuk-ujuk atau tiba-tiba mencuri, saudara. Pasti di dalam hatinya sudah ada rencana, betul? Tadi di atas kan saya singgung kan, hati itu tempat munculnya apa? Pikiran-pikiran, keinginan, ya, keputusan itu dalam hati. Ayat 22, perzinaan, keserakahan, kejahatan, tipu daya, ya, apalagi hawa nafsu, iri hati. Orang kalau melihat tetangganya, melihat saudaranya, melihat temannya, punya ini, punya itu, terus iri hati, itu mari kita jaga betul. Mari kita perhatikan apa yang kita baca, apa yang kita tonton, apa yang kita dengar, perhatikan saudara. Karena itu semua akan masuk ke dalam hati dan pikiran kita, saudara. Jangan meremehkan apa yang kita lihat, kita dengar, kita tonton, kita baca. Jangan meremehkan, saudara. Hati-hati, sangat hati-hati. Hindari media sosial jika itu hanya meracuni hati kita. Semalam saya komsel, gabungan, seorang bapak, saya mudah mengingat lagunya, notnya, tapi liriknya lupa. Saya satu saat dengerin koleksi lagu Mandarin saya, terus tiba-tiba bisa mempengaruhi suasana hati saya. Kok jadi gini ya, saya jadi nggak nyaman. Akhirnya, oh ini, karena saya barusan mendengar beberapa lagu koleksi saya. Saya matiin, saudara. Ngaruh, saudara. Apa yang kita dengar, apa yang kita tonton. Saya pernah sampaikan toh, sampai akhirnya menggunung utang saya. Dan akhirnya apa? Saya harus beberapa 2 tahun THR-an saya harus masukkan. Nggak perlu seperti itu. Hati-hati. Hati-hati. Hidup sekitar kita jahat banget ya. Nah, sekarang kita ngomong selanjutnya ancaman terhadap hati kita. Ancaman terhadap kita itu artis-artis kalau arisan itu ternyata sampai ratusan juta, saudara. Ya, saya pengen tahu sih tas wanita harganya ratusan juta, mungkin dari kulit buaya atau apa ya. Saya nggak tahu. Ya, waktu itu saya dengar gini beritanya ternyata kena tipu 110 juta atau apa gitu karena arisannya nggak jedul, bandanya Melayu. Nah, gitu ya apa, saudara? Arisan tas branded. Jangan menjadi serupa dengan dunia, saudara. Orang lain boleh pergaulan bebas, gonta-ganti pasangan jarno ae. Ngapain ikut-ikut? Ya, orang lain boleh terlibat judi online, enak bro, judi online itu cepet soge, biarin aja, saudara. Ya, ini ada Pak Putu ini. Satu saat ngobrol-ngobrol dengan Pak Putu Dharma ini. Selamat ulang tahun ya Pak ya, habis ulang tahun. Pak Putu cerita satu saat waktu di tempat kerjanya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman kerjanya. Yang diomongin apa, saudara? Awakmu piro bojone saiki? Betul Pak Putu ya? Serius, saudara. Coba, kalau kita seperti hambanya ini, pergaulannya teman-temannya seperti itu dan kita nggak bisa menjaga hati kita dengan baik, apa nggak melok-melok? Aku bojoku kok cuma siji ya? Sementara yang lain teman-temannya bisnisnya ketika ketemu siapapun ngobrol-ngobrol, aku bojoku telu. Sampai berapa Pak waktu itu? Loh 4, Pak Putu yang ngomong loh. Serius, saudara, ada saksinya. Saya sampai, mosok toh Pak, iya. Yang ditanya bukan, Pak anakmu piro saiki? Loh kok Pak bojomu piro saiki? Luar biasa, saudara. Itu loh, ya, pengaruh negatif dari dunia jangan diikuti. Kalau kita ngikuti gitu golek molo, ya, cari perkara, saudara, ngapain? Tapi itu fakta yang terjadi. Udah lama ya,
Itu terjadi saudara. Terjadi. Pengaruh negatif dari dunia, itu ancaman buat hati kita. Yang kedua, ancaman buat hati kita apa? Pengaruh dosa. Pengaruh dosa itu sangat mengancam hati kita. Yakobus pasal 1 ayat 15. Yakobus pasal 1 ayat 15. Ketika keinginan dibuai, dia akan melahirkan dosa. Dan ketika dosa menjadi matang, dia akan melahirkan maut. Atau bahasa Yunaninya thanatos. Nah, kok teman-temanku bojone papat yo? Aku tak nambah siji. Keinginan. Terus mulai action. Tebar pesona, cari yang mau dimadu. Dari keinginan akhirnya dibuai jadi dosa. Ketika dosa menjadi matang, dia akan melahirkan maut. Hati-hati ya Bapak Ibu Saudara, jadi ancaman-ancaman terhadap hati juga harus kita kenali. Pengaruh negatif dari dunia dan pengaruh dosa, itu harus kita hindari. Nah, sekarang peringatan akan godaan dan pencobaan yang akan datang. Selama kita hidup, pasti pencobaan dan godaan selalu datang, betul? Ya. Kita baca 1 Korintus pasal 10 ayat 13. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Allah yang saudara dan saya sembah itu setia. Dan karena itu Ia, Tuhan, tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jangan mudah menyerah saudara. Ketika hari ini Tuhan izinkan pencobaan demi pencobaan datang dalam hidup kita. Percaya, tetap jaga hati kita. Firman Tuhan sudah katakan, pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Amin. Amin. Haleluya. Gak akan pernah melebihi kekuatan kita. Tuhan tahu kok kekuatan kita masing-masing. Ya, Pak Dayat, Pak Beni, semua imannya tuh Tuhan tahu. Imannya segini, imannya segitu. Jadi pencobaan yang diberikan juga enggak akan melebihi kekuatan iman kita. Saya pun sama. Ketika ketemu dengan Ami di tempat gym, Ami angkatan bench press-nya berapa, ya dia tahu kekuatannya. Saya juga enggak akan maksa ngikuti kekuatan beban yang diangkat Ami, ya kan. Saya tahu kekuatan saya, oh segini. Tahu batas kekuatan kita. Allah pun sama. Kita yang menciptakan adalah Allah. Allah tahu betul kekuatan saudara. Allah tahu betul kelemahan kita di mana. Sebab itu pencobaan yang diberikan hanya untuk melatih iman kita supaya lebih kuat. Amin. Kalau kita enggak menghadapi ujian, iman kita enggak bertumbuh saudara. Harus diuji. Sekarang pertanyaan berikutnya buat saudara dan saya pagi hari ini. Bagaimana cara menjaga hati kita? Ya opo Pak cara nih? Iya kalau tangan gitu ya dijaga ya, diolesi hand body, ya rambut diberi hair tonic, vitamin bisa. Kalau hati bagaimana? Bagaimana cara menjaga hati? Oke, yang pertama, penuhi hati dengan firman Tuhan. Mari ritirkan saya sama-sama. 1, 2, 3. Penuhi hati. Kita bisa menjaga hati dengan baik dengan cara yang pertama, penuhi hati kita dengan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 11, bahasa Indonesia masa kini, katakan, ajaranmu dalam hatiku, supaya aku jangan berdosa terhadapmu. Pertanyaan buat setiap kita pagi hari ini, sudahkah kita memenuhi hati dengan firman Tuhan? Atau kita isi dengan perkara-perkara yang lain? Tumbler, gelas, atau apapun ketika kita isi air, yang keluar juga air, saudara. Tapi kalau kita isi kopi, keluarnya juga kopi. Hari ini saudara, hari ini. Kalau kita mau menjaga hati dengan baik, penuhi hati kita dengan firman Tuhan. Jangan penuhi dengan sinetron. Kita bisa kuat nonton sinetron 2 jam. Berseri. Saya kalau main ke rumah mama saya di MCA, begitu sinetron jam 7 selesai gitu, langsung nyambung yang lain loh. Kok ceritanya beda? Saya tanya mama saya, ini kok ganti ceritanya. Iya, langsung nyambung. RCTI nyambung sinetronnya. Waduh. Tanpa iklan nyambung, saya bingung karena nggak pernah nonton sinetron. Jadi hati-hati. Kita mungkin kuat nonton sinetron, nonton drakor berseri sampai jam-jaman. Tapi begitu baca firman Tuhan setengah jam aja nggak kuat. Dengan kasih Kristus dengarkan saya. Saya
dan istri baca 4 pasal sehari, merenungkan firman Tuhan 4 pasal, itu rata-rata setengah jam selesai kok. Saudara membaca firman Tuhan duduk manis setengah jam aja nggak bisa. Tapi main futsal, badminton, jam-jaman bisa. Jangan keterlaluan, saudara. Gereja sudah memfasilitasi, ada program sentro baca Alkitab, kurang apa coba? Saudara merasa apa yang ada dalam hidup kita hari ini, pekerjaanmu, jabatanmu hari ini karena usahamu, betul. Tapi kalau kita nggak pernah merenungkan firman Tuhan, itu adalah hasil kerja kerasmu, bukan karena berkat Tuhan. Kalau saudara hari ini suka merenungkan firman Tuhan, mengisi hati kita dengan firman Tuhan, punya saat teduh bersama dengan Tuhan, saya garansi, jabatanmu lebih tinggi dari hari ini. Pekerjaanmu jauh lebih diberkati dari hari ini. Jadi jangan merasa aku udah cukup Pak, segini aja, gak pernah baca firman Tuhan aja diberkati. Jangan salah saudara. Ketika kita lebih lagi buat Tuhan, Tuhan gak akan perhitungan lagi dengan kita. Ayo saudara bertobat. Jangan salahkan gereja udah siapkan segala sesuatu programnya, ada sentro baca Alkitab, tapi kita yang belum bergabung ke sana. Saya akan terus sampaikan ini, ya. Saya akan terus sampaikan ini. Percuma kita mengikut Tuhan, percuma kita beribadah dengan setia, percuma kita melayani Tuhan, tapi ternyata kita tidak mengisi hati kita dengan firman Tuhan. Kita isi hati kita dengan firman Tuhan pas hari Minggu tok. Mana cukup? Kita makan sehari 3 kali, puasa sampai sore aja nggak kuat saudara. Kalau makan nasi terus nggak bisa nggak makan, tapi baca firman Tuhannya, manusia roh kita cebol saudara di mata Tuhan. Manusia roh kita kerdil di mata Tuhan. Ya, ayo kita serius dengan Tuhan. Kalau kita mau jaga hati kita dengan baik, kita isi hati kita dengan firman Tuhan. Jangan isi dengan yang lain. Coba renungkan berapa jam yang kita habiskan untuk bekerja. 8 jam, 10 jam kita habiskan untuk bekerja. Berapa jam kita habiskan untuk nonton televisi. Ini berlaku untuk semua. Bapak Ibu penatua juga. Semua pelayan-pelayan Tuhan dan jemaat yang saya kasihi. Yang kedua, bagaimana cara menjaga hati yang kedua? Penuhi hati kita dengan Roh Kudus. Setelah kita memenuhi hati kita dengan firman Tuhan, yang kedua, kita harus memenuhi hati kita dengan Roh Kudus. Jangan dengan yang lain. Lalu ada pertentangan dalam hati kita. Itu Roh Kudus, saudara. Roh Kudus selalu mengajarkan yang baik. Roh Kudus selalu mengingatkan yang sesuai dengan Tuhan. Jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Ayo kita baca firman Tuhan. Itu Roh Kudus. Jadi setiap hati kita pasti ada Roh Kudus dan sudah penuh Roh Kudus. Amin. Bagian kita adalah belajar mentaati suara Roh Kudus. Seperti itu, maka kita akan punya hati yang baik dan berkenan di mata Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita menjaga hati kita? Yang ketiga, menjauhi nafsu orang muda. Saya sama-sama. 1, 2, 3. Menjauhi. Kita harus menjauhi nafsu orang muda. 2 Timotius pasal 2 ayat 22a. Jauhilah hawa nafsu orang muda. Ya. Hawa nafsu di sini adalah dorongan jasmani yang berlebihan, saudara. Dorongan jasmani yang berlebihan, yang over, untuk menyenangkan tubuh kita. Kalau dorongan-dorongan yang masih normal-normal sih nggak masalah. Tapi ini sesuatu dorongan jasmani yang berlebihan untuk menyenangkan tubuh kita. Misalnya hubungan seks di luar nikah, meminum miras, mengkonsumsi narkoba, main game online berlebihan, dan lain sebagainya. Kalau kita niru-niru bule-bule minum miras, ya salah saudara. Si jual-jual panasi minta ampun saudara. Betul Pak Yahya ya. Kalau di Amerika tuh dingin, winter. Sekarang Eropa ini sedang masuk winter ya, termasuk Israel dan lain-lain masuk winter. Mereka minum minuman keras, alkohol supaya hangat badannya. Lah kalau kita,
Wong sumuk minta ampun kok malah minum miras ya. Saya heran, sampai mukanya merah gitu. Enggak usah minum miras aja wis sumuk. Iya enggak? Jangan tiru-tiru saudara. Enggak sesuai dengan budaya kita. Dulu wah harus Pak, katanya kalau minum miras gentleman. Rokok juga enggak gentle, enggak rokokan. Sekarang banci rokok saudara. Ya. Jangan tiru-tiru seperti itu ya. Haleluya. Berikutnya kita juga harus hati-hati dengan siapa bergaul. Amsal 13 ayat 20 katakan, Amsal 13 20, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi apa? Bijak. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Saudara dan saya harus bijaksana dalam memilih teman. Bukan pilih-pilih, tapi kita harus bijaksana. Ya, tahu sendiri artinya bijaksana ya. Jadi perhatikan juga pergaulan dari putra-putri kita. Sejak PPKM selesai, sejak pandemi selesai, itu angkringan itu aduh, sampai ke arah rumahnya Pak Eko itu banyak angkringan di pinggir-pinggir sawah itu. Kafe-kafe juga banyak ya, dan pengunjungnya ramai setiap malam. Ini yang aneh. Minum kopi, ibu nongkrongnya 2 jam 3 jam. Ya, haleluya. Generasi angkringan saudara. Perhatikan pergaulan putra putri kita ya. Nah, sebagai pengikut Kristus di ujung kehidupan ini, ya, sebagai pengikut Kristus, saudara dan saya di penghujung kehidupan ini, mari, yang pertama kita harus memisahkan diri dari mereka seperti itu. Mazmur pasal 119 ayat 9. Mazmur 119 ayat 9 katakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus menjaga kelakuan kita bersih sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu apa yang ada dalam firman Tuhan kalau kita gak pernah baca firman Tuhan. Jadi sudah bisa dipastikan kelakuan kita gak bersih. Kita gak tahu firman Tuhan kok karena kita gak pernah baca. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Nya. Yang pertama sebagai pengikut Kristus yang hidup di masa yang sangat jahat ini, kita harus memisahkan diri dari mereka yang jahat. Yang kedua, kita harus makin setia kepada Tuhan, saudara. Ibrani pasal 10 ayat 25. Saudara dan saya harus makin setia. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Orang lain membiasakan diri meninggalkan jam-jam ibadah, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya, semakin giat beribadah menjelang hari Tuhan yang mendekat. Hati-hati loh saudara, ya. Firman Tuhan adalah perisai yang kuat untuk mempertahankan diri dari serangan iblis dan pengaruhnya. Hanya firman Tuhan benteng kita. Itu akan menjadi perisai yang kuat. 1 Petrus pasal 5:8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis itu berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Hati-hati ya, kita harus bentengi hidup kita dengan perisai. Nah, ada beberapa contoh dalam kitab yang mengalami dampak negatif karena tidak dapat menjaga hati. Ada beberapa contoh dalam kitab yang mengalami dampak negatif karena tidak dapat menjaga hatinya. Yang pertama jelas siapa? Hawa. Hawa nggak bisa jaga hati dengan baik. Kejadian pasal 36. Kejadian pasal 36, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati. Perhatikan, semua dari hati. Keinginan itu munculnya dari hati, saudara. Karena memberi pengertian, lalu ia mengambil, lalu Hawa mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Hawa ini karena melihat buah itu menarik, muncul keinginan dalam hatinya, akhirnya apa? Mengulurkan tangannya, memetik dan memakannya. Wes ngono dikakno bojone pisan saudara. Karena sayang dengan Adam, maksudnya gitu, enggak makan sendiri, itu Hawa. Mengalami dampak negatif dari karena tidak bisa menjaga hati. Yang kedua contoh dalam Alkitab siapa? Pribadi yang enggak bisa menjaga hatinya, Kain. Kain dan Habil. Kejadian pasal 4 ayat 6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Kejadian pasal 4 ayat 6. Kain panas hati saudara sehingga tega membunuh adiknya Habil. Pembunuhan Kain terhadap Habil itu dimulai dari karena hatinya panas. Semua dari hati.
Kisah Kain dan Habil ini hanya 16 ayat. Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16. Hanya 16 ayat. Kita baca ayat 2. Kejadian pasal 4 ayat yang kedua. Selanjutnya dilahirkannya Habil, adik Kain, dan Habil menjadi apa saudara? Gembala. Profesinya Habil itu gembala, gembala kambing domba. Kain menjadi petani, profesinya beda ya. Kain dan Habil ini kakak beradik saudara. Tapi beda profesi, yang satunya gembala kambing domba, yang satunya petani, seperti itu. Ya. Tidak ada pernyataan tegas bahwa Tuhan menolak persembahan Kain karena persembahannya adalah hasil bumi. Petani, enggak ada sih. Yaitu sayuran dan buah, enggak ada pernyataan tegas. Namun perhatikan saudara, ayat yang ketiga. Mari kita perhatikan perbedaan persembahan Kain dan Habil di ayat 3 dan 4. Kita perhatikan perbedaan persembahan mereka. Saya bacakan ayat yang ketiga. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Kain ini sebagai seorang petani, dia mempersembahkan sebagian dari hasil tanahnya. Mungkin nongko, buah naga, apalagi wortel, sawi, ya hasil kebun lah seperti itu. Sebagian dia persembahkan kepada Tuhan. Ayat yang keempat A, Kejadian 4 ayat 4a. Habil juga mempersembahkan korban persembahan. Sama, adiknya juga mempersembahkan korban persembahan dari, ini bedanya, anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Beda, tahu bedanya? Kain sebagai seorang petani, dia mempersembahkan sebagian dari hasil tanahnya. Habil adiknya tahu saudara, tahu memberikan persembahan yang terbaik. Persembahan Habil ini juga ditulis di Perjanjian Baru. Ibrani pasal 11 ayat yang keempat. Ibrani 11 ayat keempat. Karena iman Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. By faith Abel offered to God a more excellent sacrifice than Cain. More excellent saudara. Karena iman, Habil punya iman sekalipun adik, sekalipun lebih muda usianya, tapi Habil punya iman yang lebih dari kakaknya saudara. Sehingga dia mempersembahkan anak sulung kambing dombanya dan lemak-lemaknya. Waktu zaman dulu ketika imam-imam membakar korban persembahan, apapun korban bakaran, korban penghapus dosa dan lain sebagainya. Itu Tuhan disenangkan dengan bau-bau lemak korban persembahan. Itu yang salah kaprah hari ini saudara. Banyak pengikut Tuhan yang suka meniru Tuhan, suka makan lemak-lemak. Ya. Mungkin ngikuti ini, oh Tuhan dulu senang lemak-lemak kok. Jadi sekarang saya makan sam-sam, ya, bicap seperti itu. Salahnya di situ saudara. Habil tahu memberi yang terbaik saudara, bukan sebagian dari kambing dombanya, tapi yang diberikan Habil adalah anak sulung dari kambing dombanya. Saya ingat berapa waktu yang lalu seorang pemuda tiba-tiba setelah selesai ibadah mendatangi saya, ngajak ngomong, minta waktu mau ketemu, ngobrol. Terus ternyata saudara tahu kambing domba bukan soal besar kecil nominal persembahan saudara, tapi ketaatan kita, iman kita. Kita memberikan dengan sukarela, kita memberikan dengan hati yang tulus. Bukan karena terpaksa, itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya lanjutkan ayat yang keempat dan 6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ayat 8. Kata Kain kepada Habil, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu lalu membunuh dia. Semua diawali dari hati yang panas. Jadi, pelajaran dari kisah Kain dan Habil adalah Allah melihat hati. Sekali lagi, Allah melihat hati. Bukan persembahan, bukan pelayanan, bukan ibadah kita. Ingat baik-baik saudara, Tuhan melihat hati. Kita percuma datang ibadah tapi hati kita enggak di sini. Waduh, nanti pulang gereja cek opo yo. Ya. Jadi sambil dengar khotbah mikir nanti enaknya makan opo yo. Wis suwi gak makan fuyung hai. Makan apa? Koloke, barongsai, capjai. Ya. Badannya di sini tapi pikirannya melayang-layang. Wih, nanti istriku masak apa ya di rumah ya gitu. Tuhan enggak melihat itu saudara. Tuhan enggak melihat ibadah kita kalau hati kita enggak di sini.
Ya, dari kisah Kain dan Habil jelas Tuhan melihat hati kita. Sebab itu jaga hati kita dengan baik-baik. Pertanyaan buat kita pagi hari ini, bagaimana dengan kita, saudara? Apakah selama ini kita bersikap seperti Kain, ataukah kita bersikap seperti Habil di mata Tuhan? Contoh terakhir Saul. Saul menjadi panas hati terhadap Daud sehingga dia berupaya untuk membunuhnya. 1 Samuel 18 ayat 7. 1 Samuel 18:7. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu, ya. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa, 10,000. Ayat 8, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Perkataan orang-orang itu menyebalkan hati Saul, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Kita harus hati-hati dengan perkataan. Ya, mari kita belajar saat mendengar sesuatu, jangan terburu-buru emosi. Di sisi lain kita juga harus belajar menjaga perkataan kita, jangan sampai membuat orang lain tersinggung dan marah. Hati-hati dengan perkataan kita ini. Ya, lidah kecil tapi nggak bertulang. Ada lagunya saudara ya? Lagunya siapa itu? Bruri Peso 6. Ya. Lidah ini kecil tapi mengendalikan, bisa membuat bunuh-bunuhan saudara ya. Haleluya. Nah, mari Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, keep your heart, jaga hatimu. Kita harus menjaga hati. Karena apa? Yang pertama, hati itu menentukan jalan hidup kita. Ya. Yang kedua, hati mempengaruhi pikiran dan perilaku kita. Yang ketiga, hati itu tempat munculnya pikiran-pikiran jahat. Firman Tuhan juga sangat jelas memberitahu kita cara-cara menjaga hati pagi hari ini. Dengan cara apa? Yang pertama, penuhi hati dengan firman Tuhan. Yang kedua, penuhi hati dengan Roh Kudus. Yang ketiga, menjauhi nafsu orang muda. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang kita bangkit berdiri. Tim PAW bisa maju ke depan. Sambil kita mempersiapkan hosti dan anggur kita. Haleluya, Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus Kristus Tuhan, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengasihi-Mu, kami mencintai-Mu, selamanya kami akan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih buat pesan-pesan-Mu di awal bulan ini, untuk kami menjaga hati. Sebab kami tahu, sebab kami diingatkan kembali, ada banyak alasan. Begitu pentingnya kami harus menjaga hati kami benar. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu. Kiranya setiap benih firman-Mu ini boleh tertanam dalam hati kami yang subur dan berbuah. Dan kami boleh senantiasa ingat dan melakukan firman-Mu yang datang kepada kami pagi hari ini Bapa. Mampukan kami untuk boleh menjaga hati kami. Terima kasih Bapa. Ampuni kami kalau selama ini kami masih belum bisa menjaga hati kami dengan baik. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebentar Bapa, kalau kami akan diberkati juga dengan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Tuhan, sucikan setiap kami, sucikan tangan-tangan kami Tuhan. Kiranya persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu pagi hari ini akan senantiasa mengingatkan kami terhadap karya terbesar-Mu dalam hidup kami. Bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah rela mati di kayu salib buat kami ribuan tahun yang lalu. Haleluya. Mari kita angkat hosti dengan tangan kanan kita. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Sucikan kami. Sebentar kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Tuhan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, percayakah kita bahwa ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus mari kita makan bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Bapa buat tubuhmu. Sebentar kami yang bersekutu dengan darahmu. Haleluya. Mari kita angkat cawan yang berisi anggur dengan tangan kanan kita. Demikian juga Tuhan mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak dan Tuhan, percayakah kita bahwa ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Mari kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dunia tak dapat menghentikanmu. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Yesus, Engkaulah permata hatiku. haleluya. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Sekali lagi dengan lebih sungguh katakan Yesus. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Amin, amin. Haleluya, haleluya. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mulai pagi hari ini kami mau belajar untuk terus dan senantiasa menjaga hati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati firman Tuhan, sama-sama dengan saya katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya.